Halo Sobat Movicom, di video kali ini saya ingin sharing kejadian 1 bulan lalu di mana adik saya kehilangan iPhone 6s. Adik saya sudah cukup lama menggunakan handphone iPhone dan sehari-hari dia juga menggunakan laptop MacBook. Setelah kita berdiskusi, maka kita putuskan untuk kita mencari pengganti iPhone 6s yang hilang itu dengan iPhone, tapi dengan tipe yang lebih baru. Namun karena budget juga terbatas, maka kita putuskan untuk mencari handphone iPhone second. Di video kali ini, saya akan sedikit sharing tentang apa-apa saja yang saya lakukan dan toko-toko mana saja yang kita datangin ketika kita mencari handphone iPhone bekas tersebut. Siapa tahu itu bisa membantu Anda mungkin sedang mencari iPhone bekas. Hal yang pertama kita lakukan pada saat itu adalah kita cari di e-commerce. E-commerce yang kita gunakan pada saat itu adalah Tokopedia. Kita search iPhone dengan lokasi yang di Surabaya, karena saya juga belum pernah membeli iPhone bekas sebelumnya, jadi saya mencari yang lokasinya bisa saya datengin dan juga bisa saya cek secara langsung. Range harganya saya set pada saat itu kisaran 5 juta sampai dengan 10 juta dan juga yang kondisinya bekas. Ada beberapa tipe iPhone yang keluar yang masuk dalam kategori yang saya pilih tadi, salah satunya iPhone XR, ada juga iPhone 8, 8 Plus, iPhone 8 Plus, XS, juga iPhone X. Tinggal tergantung kapasitas storage yang kita inginkan. Lalu ada beberapa toko yang saya tahu, yang saya juga tanya ke beberapa temen. Salah satunya Java Store. Java Store ini lokasinya di Plaza Marina. Lalu yang cukup besar adalah Tarafone dengan rating yang cukup banyak juga. Namun yang membuat saya agak bingung tentang penjualan iPhone bekas di Tokopedia adalah terjual produknya yang sangat banyak dan juga dilihatnya sampai ratusan ribu. Melihat iklan-iklan tersebut saya agak heran karena saya dulu juga pernah menjual barang bekas, handphone bekas juga, atau kamera bekas biasanya. Pada saat itu saya cuma foto buat satu iklan, foto real produk, dan setelah barang tersebut terjual, laku, maka saya akan take down itu iklan. Jadi tidak mungkin sampai terjual sampai banyak, karena yang namanya bekas pasti kondisinya kan berbeda-beda. Itu yang membuat saya heran pada saat itu. Pada akhirnya saya mengerti kenapa kok bisa iklan sampai sebanyak itu yang terjual, juga sebanyak itu yang dilihat, padahal itu barang-barang second. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah mereka memang fokus di barang bekas, sehingga tidak memungkinkan jika ada barang bekas yang mereka punya stok, mereka foto satu-satu buat iklannya lalu di take down. Dan itu juga memang akan membuat iklan mereka tidak tampil terlalu atas di Tokopedia. Dengan banyaknya orang yang melihat, maka iklannya akan lebih banyak tampil ketika kita searching iPhone bekas di Tokopedia. Sehingga untuk mengakalinya, memang mereka melakukan pemotretan dengan iPhone yang langsung banyak, sehingga di sini juga mereka tuliskan deskripsi bahwa kondisinya kurang lebih berapa persen, seperti itu, bukan detail per produk yang mereka punya, bekas produk yang mereka punya. Sehingga pada saat ada satu barang yang terjual bekas, mereka tidak harus membuat iklan lagi. Sama, rata-rata memang iklan-iklan handphone bekas yang ada di e-commerce seperti itu. Seperti yang kita lihat punya Java Store, mereka juga sudah terjual 22 produk, 6.400 kali dilihat orang dengan tipe gambar yang hampir-hampir sama. Mereka memasang beberapa handphone dalam satu gambar. Dan juga diberi keterangan-keterangan sehingga mereka juga tidak perlu melakukan take down iklan pada saat laku dan nanti upload baru lagi yang tentu saja memakan waktu dan tenaga. Namun kalian juga tetap harus berhati-hati karena banyak juga penipu-penipu di e-commerce yang menggunakan foto yang sama seperti ini. Nah, yang terpenting adalah kita mengecek berapa banyak reputasi toko tersebut dan juga berapa banyak produk yang terjual setelah berapa banyak iklan-iklan tersebut dilihat. Kalian juga bisa membuka iBox di Shopee Mall. Itu juga yang saya lakukan pada saat itu untuk mengecek harga-harga baru iPhone. Jadi kita bisa bandingin kalau misalnya kita beli baru di iBox dengan garansi resmi berapa, jika kita beli bekas berapa. Toko selanjutnya yang kita lihat pada waktu itu adalah Wonderland Valen. Toko ini jika kita search di Google, lokasinya ada di Jalan Sutorejo Tengah, dan ini adalah toko pertama yang kita datangin.
karena lokasinya juga tidak jauh dari Invikom, Jalan Sidoarjo Tengah, nomor 4, Duku Setro, Kecamatan Mulyorejo. Dia ada IG, Instagram yang bisa kalian follow juga di Wonderland Valen. Toko ini toko real, dia mempunyai toko fisik. Jika kalian mau datang ke tokonya juga bisa pada jam operasionalnya mereka. Lalu yang sudah banyak orang tahu adalah PS Store. Dan yang kita datangi pada saat itu adalah PS Store Surabaya. Ini adalah Instagramnya PS Store Surabaya. Dan juga lokasinya, jika kita search di Google, berada di Kupang Jaya Baru nomor 18. Dia ada di Ruko pada saat itu. Ini juga kita datangin. Lalu ada juga Apple Second Staff. Instagramnya ada di Jalan Manukan Lor 3L. Kami tidak menemukan Apple Second Staff di Tokopedia. Namun, Apple Second Staff dia ada lapak di Bukalapak. Kita nggak tahu di Tokopedia dia ada atau tidak, tapi adanya ini Bukalapak. Kita yang ketemu yang ada di Bukalapak. Apple Second Staff. Nih, jika kita search di Google juga akan muncul Apple Second Staff. Dan yang terakhir yang saya dapatkan dari teman saya ada di WTC. Tokonya ada di WTC lantai 1 nomor 121, Andrean Suwanto. Tapi kalian cukup berhati-hati karena banyak akun palsunya. Banyak yang memalsukan akun dari Andrean Sel ini untuk penipuan. Jadi pastikan kalian yang memfollow akun yang asli dari Andrean Sel supaya tidak sampai tertipu. Pun juga ada toko offline-nya yang berada di Jalan Gayung Kebonsari Timur, Ruko Lotus Regency. Dan pada saat itu kita juga datang ke Tarafun untuk melihat iPhone second yang mereka punya stok. Semua toko yang nanti kita sebutkan, kita tidak dibayar oleh satu toko, semua toko tersebut. Namun kami hanya share bahwa toko-toko itu ada toko-toko yang memiliki offline store yang kita bisa datangin dan cukup terpercaya. Tapi apakah barang yang mereka jual sesuai dengan deskripsi yang mereka berikan? Kita tidak menjamin, sama sekali kita tidak menjamin. Jadi kalian tetap harus cek secara benar-benar iPhone yang kalian beli dari sana. Apakah ada toko-toko lainnya yang mungkin tidak kita sebutkan di video ini? Ada, mungkin ada. Kita yang tidak tahu. Jadi tidak hanya terpatok pada toko-toko tersebut, bahwa toko-toko yang lainnya berarti fake. Tidak. Bisa jadi kita yang kurang informasi. Namun kami memberikan informasi yang kami tahu. Jadi toko-toko tersebut adalah toko-toko yang kami tahu mempunyai offline store dan kita bisa datangin. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari iPhone XR. Dan yang kita cari adalah yang kapasitas 128 GB. Setelah berputar-putar di beberapa toko tersebut yang mempunyai iPhone XR 128 GB, saat itu hanyalah Apple Second Staff. Dan warna yang mereka punya juga sangat cocok untuk perempuan adik saya. Hal pertama yang kita lakukan sudah pasti kita cek fisiknya, terutama di bezel-bezelnya. Mungkin akan ada lecet-lecet sedikit karena ini memang barang bekas, barang second. Tapi yang pasti bukan gopil atau cuil karena bekas terjatuh, melainkan lecet-lecet karena pemakaian standar. Dan menurut kami, iPhone XR yang kami pilih pada saat ini adalah termasuk yang minim lecet. Jadi, hal pertama sudah pasti kita cek adalah bodi dan juga warna. Yang kita cek berikutnya adalah serial number dan juga IMEI. Pastikan IMEI pada physical SIM sesuai dengan yang ada pada slot SIM card. Dan pastikan juga SIM card ada karet dikarenakan iPhone XR ini sudah waterproof sehingga tidak ada air yang masuk dari celah-celah SIM card. Memang karet ini hanya khusus untuk SIM card iPhone yang sudah waterproof. Lalu jangan lupa kita pasangkan SIM card supaya kita bisa mengecek jaringan internet maupun teleponnya. Pastikan di saat kita insert SIM card dan SIM card kita paketan internetnya aktif, dia menemukan jaringan internet dan dapat kita gunakan untuk browsing. Gunakan juga untuk melakukan panggilan keluar.
Lalu tes juga panggilan masuknya dan juga loudspeakernya. Selanjutnya cek tombol-tombol seperti volume up dan volume down. Pastikan juga ada perubahan volume suara yang terjadi. Lalu pastikan juga di saat kita mengubah ke mode getar ada vibrate yang kita rasakan, dan juga tombol lock dan unlock. Jangan lupa juga untuk cek baterai health di iPhone. Cari yang baterai health kurang lebih masih di atas 90% supaya kita bisa pakai iPhone tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk baterai health sendiri, jika pernah dilakukan penggantian, biasanya akan muncul peringatan seperti ini. Setelah itu, cek juga untuk Face ID dan juga passcode. Pastikan Face ID pada saat kita setting dia dapat mendeteksi wajah kita secara cepat. Selanjutnya kita cek 3D Touch. Di saat kita menyentuh icon, maka akan muncul menu-menu lainnya 3D Touch-nya. Dan untuk mengetahui sensitivitas dari layar, kita bisa geser perlahan-lahan icon tersebut di sepanjang layar. Jika tidak terjadi lag dalam artian icon tertinggal oleh tangan kita, maka ada kemungkinan memang layar belum pernah diganti dan masih original dari pabrikan iPhone, sehingga dia masih responsif dan sensitif. Lalu untuk mengecek dead pixel, kita bisa buka Instagram, kita bikin background berwarna merah seperti ini, dan kita lihat dengan sesama apakah ada warna-warna atau LED yang mati yang berwarna putih. Jika tidak ada, maka layar boleh dibilang masih sehat. Cek juga rotasi layar pada saat kita unlock layar dan kita buka aplikasi, misalnya Notes, dan kita miringkan, apakah layar dapat otomatis berotasi. Lalu cek juga untuk brightness dan kontrasnya. Di saat kita naikkan dan turunkan, apakah terjadi perubahan. Cek juga untuk keyboardnya, virtual keyboardnya, kita bisa tekan angkanya satu persatu. Cek juga apakah responsif, di saat kita menekan langsung muncul. Jika sudah, pastikan juga untuk set mencoba WiFi dan juga Bluetooth, koneksi ke WiFi yang ada. Jika sudah terkoneksi, coba buka kembali browser. Untuk cek Bluetooth, kita bisa aktifkan Bluetooth-nya dan juga mengoneksikannya kepada headset Bluetooth. Jika terdeteksi, maka Bluetooth-nya tidak ada masalah. Lakukan pengecasan, cek indikator baterai sebelum dicas, dan biarkan iPhone dicharge hingga kurang lebih persentase baterainya naik sekitar 1-2%. Jangan lupa juga untuk mengecek kamera dari iPhone bekas yang ingin kita ambil. Yang pertama adalah kecepatan autofocusnya, harus kita cek. Lalu ambil foto juga, kita cek juga detail gambarnya seperti apa. Lalu
Flashnya juga kita coba apakah nyala. Dan juga hasil video, kita take video serta kita harus bersuara untuk cek juga mic-nya seperti apa. Kita coba juga untuk kamera depannya, kita ambil foto, juga bisa lihat untuk detailnya, detail gambarnya. Kamera depan ini juga akan mempengaruhi pada saat kita menggunakan Face ID. Saat kita mentes Face ID dan dia responsif, ada kemungkinan memang kamera depannya belum pernah diganti ataupun dibongkar, masih bawaan dari pabrik. Selain itu, untuk tes flash, kita juga bisa menggunakan senter. Kita aktifkan senternya, dan jika lampunya menyala, berarti flashnya juga akan otomatis menyala. Jadi masih berfungsi normal. Ada software yang bisa mendeteksi iPhone ini sudah dibongkar atau belum. Nama softwarenya Trio Tools, dan itu juga banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin membeli iPhone bekas untuk mencek. Kita tinggal colokkan, menghubungkan iPhone tersebut ke laptop yang memiliki software Trio Tools. Tapi di laptop tersebut juga harus terinstall iTunes. Di sini ada sedikit kendala di mana laptop yang tadi kita gunakan untuk screen capturing menggunakan software OBS ternyata tidak bisa kita connect dengan iPhone sehingga tidak bisa menggunakan software Trio Tools. Sedangkan laptop kita yang bisa connect dengan iPhone dan bisa menggunakan Trio Tools tidak bisa diinstal OBS karena Windows-nya yang sudah lama. Karena itu dengan terpaksa kita menggunakan record secara manual seperti ini. Oke, yang di sini kita akan coba bahas Trio Tools software. Yang pertama kita harus pastikan bahwa iPhone-nya sesuai dengan iPhone yang kita colok ke laptop. Warnanya pun juga sesuai, sehingga itu indikasi bahwa iPhone ini belum pernah dibongkar dan diganti casing. Untuk akurasi Trio Tools ini sendiri, kami tidak bisa bilang 100% yakin. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa komentar di bawah. Namun tidak ada salahnya untuk software ini kita gunakan sebagai pembantu kita mengecek iPhone yang ingin kita beli. Lalu yang harus dipastikan lagi di sini adalah emailnya dan juga serial number harus sesuai dengan yang ada di handphone yang tadi kita sudah cek. Di sini iPhone yang kita ambil warrantinya sudah expired dan juga sales regionnya adalah United States of America. Itu sesuai dengan yang dibilang oleh seller bahwa ini bukanlah iPhone bergaransi resmi, bergaransi internasional. Di sini ada baterai life. Baterai life-nya jika kita cek tadi melalui handphone adalah 92%, berbeda 1% dengan yang di Trio Tools, tapi masih bisa kita tolerin. Lalu setelah sesuai, kita bisa cek view verification report. Di sini kita akan bisa mengetahui item-item mana aja yang masih normal, yang belum pernah diganti. Dan di sini ada testing score. Jika kita membeli iPhone bekas dan kita mengecek Trio Tools, lebih baik jika semua resultnya adalah normal dan juga testing score-nya bernilai 100. Itu membantu kita untuk mengindikasi bahwa iPhone kita masih bisa digunakan dalam jangka panjang, meskipun sekali lagi kita tidak tahu akurasi dari software ini 100%, tapi at least bisa membantu. Di sini akan ketahuan production date dari iPhone yang ingin kita beli, juga baterai life-nya tadi ditampilkan kembali, dan charging times. Jadi sudah 395 kali di charge. Ini masuk akal menurut kami, di mana production date-nya adalah 43 minggu yang lalu.
atau hampir sekitar setahun dengan charging time sekitar 395 kali. Masih reasonable. Kita patut mempertanyakan jika processing speed-nya sudah lama, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, baterai life-nya namun 100% dan charging time-nya tidak sampai 10. Bisa jadi itu indikasi bahwa baterai iPhone tersebut sudah pernah diganti, meskipun kita juga tidak bisa menjudge bahwa oh ini pasti gantian. Tapi paling nggak di situ kita membuat suatu pertanyaan, apakah benar iPhone ini belum pernah dibongkar? Itu saja yang bisa kita dapatkan. Yang penting mungkin dari software review tools untuk kita cek pada saat kita membeli iPhone bekas. Bagi kalian yang mungkin pernah punya pengalaman membeli iPhone di toko-toko yang kami sebutkan tadi maupun yang di toko-toko lainnya, bisa share di kolom komentar sehingga orang-orang yang melihat video ini bisa belajar juga dari sana. Ini adalah box dari iPhone XR yang kita beli, dan karena ini garansi internasional, seller juga sudah bilang bahwa biasanya barang datang untuk iPhone internasional second hanya berupa batangan atau handphone saja. Tidak ada masuk sekalian box, headset, kepala charger maupun chargernya, sehingga apa yang kita dapatkan di sini semuanya non original, mulai dari kepala charger, headset maupun kabelnya dan juga boxnya ini bukanlah original. Maka menurut kami pribadi pada saat itu tidak terlalu penting untuk mengecek email yang di box dan juga yang di body. Kita cocokkan dengan yang di body karena memang boxnya bukan original. Dan ini juga kelihatan sangat terlihat di boxnya ada kerut-kerutan, tidak rapi dibandingkan dengan box dari iPhone yang bergaransi resmi, yang memang bawaan dari iPhone-nya. Ini sedikit perbandingan dengan box iPhone 6s, tidak ada kerutan, lebih rapi. Jadi memang jika kita membeli iPhone second, apalagi yang memang sudah dijelaskan bahwa itu bergaransi internasional, maka kita tidak bisa terlalu expect bahwa kita akan mendapatkan box yang original. iPhone ini sudah dipakai adik saya kurang lebih 1 bulan dan tidak ada masalah yang berarti. Kami cukup puas membeli iPhone ini. Yang dapat kami simpulkan, apakah iPhone yang dijual oleh toko-toko tersebut palsu? Menurut kami pribadi tidak. iPhone tersebut merupakan iPhone yang memang benar-benar diproduksi oleh Apple. Salah satu indikasinya adalah iCloud-nya bisa jalan, dan juga aplikasinya cukup jalan juga. Di Review Tools pun terdeteksi. Jadi menurut kami bukan iPhone palsu, tapi memang iPhone yang tidak bergaransi resmi, yang seharusnya bukan untuk pasar Indonesia. Jika kalian memiliki pertanyaan, apakah lebih baik membeli iPhone bekas yang internasional ataupun yang bergaransi resmi, semuanya kembali lagi kepada budget yang kalian punya. Jika memang memungkinkan dan barangnya ada, memang lebih baik membeli yang ex garansi resmi Indonesia seperti iBox. Demikianlah cara-cara yang saya lakukan pada saat saya mengecek iPhone bekas yang akan kita beli. Semoga cara-cara tersebut dapat membantu kalian ketika kalian ingin mengecek handphone iPhone yang bekas dan yang ingin kalian beli juga, sehingga meminimalisasikan kerusakan-kerusakan yang terjadi setelah kita membelinya, kita menggunakannya. Sekali lagi kita tekankan bahwa kita tidak dibayar oleh toko-toko yang kita sebutkan dalam video ini, dan kalian tetap harus memiliki kemampuan untuk mengecek sendiri fungsi-fungsi serta fisik dari iPhone yang kalian beli. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video Inficom selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel YouTube Inficom serta follow IG Inficom dan Surabaya untuk mendapatkan update produk terbaru.